Baik, kedua kesebelasan sudah hadir dan juga sudah siap untuk menabuhkan genderang pertandingan. Dan kepada kesebelasan Baraduta mohon untuk bisa secepatnya memasuki lapangan pertandingan. Dan seluruh bawaannya nampak cukup dingin dengan hembusan angin sepoi-sepoi, tetapi cuaca dingin yang kita rasakan di Pacific akan berbeda di lapangan pertandingan. Buat perebutan selembar yang tentunya mewarnai jalannya pertandingan pada sore hari, saudara penonton. Pertandingan yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik dibandingkan pertandingan pada kemarin sore, di mana sekali lagi kesebelasan OPJ akhirnya berhasil melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan lawannya kesebelasan Boba. Dan saudara penonton, di tengah dunia yang sedang melanda dunia persepak bolaan tanah air, semalam pun kita sudah di. Untuk itu saya selalu mengajak like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya agar channel YouTube Anhar Official semakin berkembang. Highlight pertandingan pada sore hari ini bisa Anda saksikan nanti malam atau besok pagi di channel YouTube Anhar Official. Baik saudara penonton, pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Baraduta dengan kesebelasan Restu akan segera kita gulirkan. Ya saudara, di bawah pimpinan wasit Bung Boma, pertandingan babak yang pertama beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan. Baraduta menempati posisi sebelah kiri tempat saya melaporkan, sementara kesebelasan Restu menempati posisi sebaliknya. Peluit pertandingan babak yang pertama sudah bergulir. Dari studio bersama Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Dan kita saksikan saudara penonton, gol cepat terjadi pada pertandingan sore hari ini. Rekor dicetak oleh pemain dari kesebelasan Restu Budi saudara, dan mencetak rekor dan sejarah baru pada penyelenggaraan event turnamen yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar, di mana Budi saudara sebagai pencetak gol tercepat pada penyelenggaraan. Menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Dan P3 tahun 2022 yang mempertandingkan kesebelasan Baraduta dengan kesebelasan Restu saudara penonton. Kita saksikan saudara, rekor sudah terpecahkan saudara penonton, dan menurut kabar yang saya dapati rekor gol yang dicetak oleh pemain dari kesebelasan Restu Budi Gol juga menyamai rekor gol yang dicetak oleh Hakan Sukur, striker dari Turki pada penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022 yang lalu saudara. Dengan waktu yang masih cukup awal saudara penonton, Restu sudah berhasil. Bang, volumenya kecilin dikit bang. Ya, kecilin dikit volumenya ngomong. Ya, dengan berhasil mencetak gol pertama ke gawang dari kesebelasan Baraduta, memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Baraduta. Kembali saudara penonton, kita saksikan pertandingan babak yang pertama terus bergulir. Andreas dari kesebelasan Baraduta, pelanggaran saudara kita saksikan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Restu. Tendangan bebas untuk kesebelasan Baraduta. Kembali bola berhasil diamankan dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Restu. Ya saudara penonton, komposisi pemain yang masih belum lengkap membuat para pemain dari kesebelasan Baraduta benar-benar dalam situasi yang sangat sulit pada pertandingan babak yang pertama ini, di mana kembali gawang mereka terancam. Sebuah tendangan dan Budi gol saudara. Kita saksikan kembali memanfaatkan kesalahan yang terjadi di lini pertahanan dari kesebelasan Baraduta, di mana saudara penonton dua gol sudah disarankan oleh pemain dari kesebelasan Restu ke gawang dari kesebelasan Baraduta. Kembali gawang mereka terancam. Sebuah tendangan babak yang pertama ini saudara, kita lihat benar-benar menjadi momok Budi pada pertandingan babak yang pertama ini saudara penonton. Dua gol disarankan ke gawang dari kesebelasan Baraduta dan mengubah kedudukan 2-0 keunggulan sementara kesebelasan Restu atas lawannya kesebelasan Baraduta. Ya saudara penonton, kita saksikan benar-benar pukulan telak yang sedang dialami oleh kesebelasan Baraduta pada pertandingan babak yang pertama ini saudara.
waktu yang masih seumur jagung, mereka sudah tertinggal 2 gol atas lawannya kesebelasan Restu, dan kedua gol tersebut dicetak oleh Budi di menit kesekian babak yang pertama. Ya saudara penonton, kita saksikan semakin enjoy penampilan para pemain dari kesebelasan Restu, di mana kita lihat kini bola dalam penguasaan pemain mereka. Dimas berikan umpan lebar kepada kompatriotnya Fahril. Saudara, masih Fahril. Ya saudara, kita saksikan 3 gol bersarang ke gawang dari kesebelasan Baraduta pada pertandingan babak yang pertama, yang masih benar-benar bisa dikatakan masih seumur jagung saudara, di mana kita lihat kali ini Fahril berhasil mencetak gol ketiga untuk kesebelasan Restu dan menghantarkan ke Fahril saudara, masih Fahril. Kesebelasan Restu atas lawannya kesebelasan Baraduta. Ya saudara, kita saksikan benar-benar situasi yang sedang sangat kurang ideal dialami oleh kesebelasan Baraduta saudara, di mana kita lihat gawang mereka sudah diberondong 3 kali oleh pemain dari kesebelasan Restu pada pertandingan babak yang pertama yang masih seumur jagung. Dan kita saksikan saudara penonton, kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Restu. Nando Ari nomor punggung 08 berikan kepada Ateng kepada Nando, kembali saudara mempermainkan bola di areal pertahanan mereka sendiri para pemain dari kesebelasan Restu. Dan kini kita saksikan saudara penonton, masih Dimas dari kesebelasan Restu kuasai bola. Saudara, masih Dimas kuasai bola, bekerja sama kepada kompatriotnya Fahril ke belakang berikan kepada Ateng kembali saudara, kita saksikan kerjasama 1-2 diperagakan para pemain dari kesebelasan Restu. Tekanan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Baraduta, kita lihat saudara penonton melakukan sebuah akselerasi, datang Nando Ari lepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, tetapi sangat disayangkan saudara, tendangan yang dilepaskan oleh Nando Ari masih melebar dari titik sasaran dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Baraduta. Tendangan gawang sudah dilakukan, kembali bola hasil kiriman pemain dari kesebelasan Baraduta berhasil diamankan oleh pemain dari kesebelasan Restu. Ya saudara penonton, Rifki berikan umpan kepada rekannya, kembali kita saksikan saudara, Restu bangun serangan dari kaki Nando Ari. Nando berikan kepada Ateng Yana, memanfaatkan lebar lapangan, kita saksikan Dimas saudara melebar kepada rekannya Fahril, masih Fahril saudara penonton lepaskan tendangan, membentur pemain dari kesebelasan Restu. Dan kini bola dalam penguasaan Alun, lepaskan umpan Rifki yang dituju. Oh saudara penonton, kembali sebuah tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Rifki mengenai badan pemain dari kesebelasan Baraduta. Dan akhirnya saudara kita lihat bola kini berhasil dikuasai kembali oleh pemain dari kesebelasan Restu. Dan saudara penonton, kembali kini kesebelasan Restu bangun serangan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Baraduta, tercuri oleh pemain kesebelasan Baraduta. Kita lihat saudara penonton, kini mereka dari kaki Heru arahkan umpan kepada rekannya Andreas, tercuri oleh pemain dari kesebelasan Restu. Kita saksikan saudara, bola kini dalam penguasaan Alun berikan kepada Budi berikan umpan kepada Ateng Yana, masih Ateng bekerja sama kepada kompatriotnya. Kembali kita saksikan Restu terus melakukan tekanan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Baraduta, tetapi pressing ketat yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Baraduta akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara kita saksikan babak yang pertama kembali terus bergulir, tendangan gawang bagi kesebelasan Baraduta sudah dilakukan terlepas dari jembatan offside, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Restu kuasai bola dari kaki Rifki bekerja sama berikan kepada Ari Bucek, masih Ari Bucek melebar kepada rekannya, kembali saudara penonton kita saksikan Ateng Yana, masih Ateng saudara, masih Ateng kuasai bola,
melebar berikan kepada Rifki, Rifki bekerja sama kepada Pace, Pace kepada Rifki, kembali lepaskan umpan menyusur tanah, berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Baraduta. Kembali saudara penonton, kita saksikan tim besutan Bapak RT Awang terus mengurung lini pertahanan kesebelasan Baraduta pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Rekor nampaknya sudah dipecahkan pada penyelenggaraan event turnamen P3K tahun 2022, di mana mencatatkan pemainnya Budi sebagai pencetak gol tercepat pada penyelenggaraan event turnamen yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Dan disinilah saudara penonton, pertandingan babak yang pertama yang terus bergulir, sementara kuota pemain dari kesebelasan Baraduta yang masih kurang coba terus ditambah karena beberapa pemainnya nampaknya sudah mulai tiba di lapangan sepak bola Bunga Mekar saudara. Dan tentunya apabila kesebelasan Baraduta sudah tampil lengkap full tim, akan menjadi sesuatu yang sangat sulit bagi kesebelasan Restu, atau setidaknya bisa memberikan perlawanan atas lawannya kesebelasan Restu pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Kita saksikan kembali kini bola dalam penguasaan Ari Bucek, melebar berikan kepada Pace, masih Pace saudara, masih Pace melewati satu pemain dari kesebelasan Baraduta. Oh saudara penonton, hanya menendang angin usaha yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Restu. Datang Nando Ari tetapi terlalu lama tercuri oleh pemain bertahan dari kesebelasan Baraduta. Anton saudara penonton, kita saksikan Baraduta lepaskan umpan ke tengah, berikan kepada compatriotnya. Kembali kita lihat saudara, Baraduta dari kaki Heru, Heru berikan kepada Maman Kopling, Maman Kopling kembali kirim umpan tetapi berhasil dicuri oleh pemain dari kesebelasan Restu. Dan akhirnya sebuah intercept berhasil dilakukan pemain dari kesebelasan Baraduta. Sebuah umpan dengan dada yang cukup baik dilakukan oleh Kacot, masih Kacot kembali kirim umpan, terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan Restu. Dan akhirnya aman sementara lini pertahanan dari kesebelasan Restu. Baik saudara, kita saksikan babak yang pertama terus bergulir. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan kepada para penonton yang baru bergabung menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Baraduta dengan kesebelasan Restu. Mengenai skor sementara, silakan Anda tanya kepada penonton yang sudah lama menyaksikan pertandingan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Dan saudara, kita saksikan kembali kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Baraduta. Sang penjaga gawang Dores kirim umpan berikan kepada rekannya Kacot, kembali terjadi perebutan bola di lini pertahanan kesebelasan Restu. Oh saudara, Teguh Mendi kita lihat saudara berhasil mengantisipasi tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Baraduta, dan akhirnya aman sementara lini pertahanan dari kesebelasan Baraduta. Baik saudara, kita saksikan Baraduta terus mengurung lini pertahanan dari kesebelasan Restu, di mana kali ini saudara sisi kiri pertahanan kesebelasan Restu memanfaatkan lebar lapangan, berikan umpan kepada rekannya. Kembali kita saksikan Pakril saudara bekerja sama berikan kepada rekannya. Kembali Ateng Yana, masih Ateng memanfaatkan lebar lapangan kepada Nando Ari. Rifki saudara penonton, berbahaya, sangat disayangkan. Kita lihat wasit ya, wasit silakan masuk. Sudah, jangan minum dulu. Ya, kita lihat saudara, tambahan pemain terus dilakukan oleh kesebelasan Baraduta, di mana kali ini Acong Nana saudara penonton masuk untuk melengkapi kuota pemain dari kesebelasan Baraduta, yang masih kurang satu pemain lagi saudara. Oh ya, dua pemain lagi nampaknya saudara penonton dari kesebelasan Baraduta pada pertandingan sore hari ini, di mana kita lihat saudara bola kini keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan Baraduta. Kita saksikan saudara penonton, tendangan gawang untuk kesebelasan Baraduta akan terjadi setelah bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, tendangan gawang saudara bagi kesebelasan Baraduta akan terjadi, tetapi memang harus diulang karena belum berada pada posisi tepat terjadinya goal kick bagi kesebelasan Baraduta. Ya saudara, kita saksikan tendangan gawang sudah dilakukan. Baraduta kini kuasai bola, lepaskan umpan
tengah lapangan pertandingan. Andreas yang dituju, masih Andreas kuasai bola. Andreas kepada Kacot kembali saudara. Baraduta, umpan yang cukup cantik saudara, tetapi diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Restu Teguh Mendy saudara penonton. Kita lihat kirim umpan, berikan kepada Rifki kepada Nando Ari berikan kepada Ari Buce. Kita saksikan kini kesebelasan Restu membangun serangan, melebar kepada kompatriotnya saudara Alung kepada Ateng, masih Ateng melebar kepada Fahril, masih Fahril kembali kuasai bola, lepaskan crossing, ada reflected yang terjadi saudara, dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok untuk kesebelasan Restu akan terjadi. Kita saksikan saudara penonton, lakukan sudah ditinju oleh penjaga gawang Baraduta Acong Nana. Kita saksikan kirim umpan kepada Andreas, counter attack dilakukan kesebelasan Baraduta. Ya, kesempatan Baraduta untuk bisa memperkecil defisit gol, tetapi lepas bola dari kontrol pemain kesebelasan Baraduta. Kembali kita saksikan kini Pace bekerja sama, berbahaya, dua pemain Baraduta terlewati. Beruntung saja pemain dari kesebelasan Restu kepleset kulit pisang sehingga gagal untuk mengancam lebih jauh gawang dari kesebelasan Baraduta pada pertandingan babak yang pertama ini. Kembali saudara penonton, Restu dari kaki Ateng, masih Ateng kirim umpan kepada Pace, masih Pace kembali kuasai bola, bekerja sama berikan kepada Budi kepada Ateng, kembali melebar kepada rekannya saudara penonton dari kaki Alung, masih Alung kuasai bola, masih Alung datang bantuan Fahril ke belakang berikan kepada Ateng, kerjasama yang cukup baik diperagakan pemain kesebelasan Restu. Berbahaya saudara. Kita saksikan Restu terus mengurung lini pertahanan kesebelasan Baraduta. Sebuah tendangan menyusur tanah tetapi terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Baraduta, dan akhirnya pergerakan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara, lemparan ke dalam sudah dilakukan dan kembali kini Restu bangun serangan berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Baraduta. Maman Kopling lebar kepada Andreas, masih Andreas lepaskan tendangan langsung. Saudara, terlalu lemah, mudah bagi penjaga gawang Teguh Mendy untuk bisa mengamankan tendangan yang dilepaskan oleh Andreas, dan akhirnya aman sementara gawang dari kesebelasan Restu. Ya saudara penonton, putaran pertama penyelenggaraan event turnamen P3 Cup tahun 2022 terus bergulir saudara. Penyelenggaraan event turnamen yang dipertandingkan di awal bulan Oktober kemarin saudara penonton, kini kita saksikan sudah memasuki hari kesekian saudara, di mana sudah ada tim yang tentunya berhasil melaju ke putaran kedua, dan tidak banyak tim juga yang tentunya harus tereliminasi alias angkat koper pada penyelenggaraan event turnamen yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar, di mana saudara penonton kembali kita ketahui bersama seperti yang sudah disampaikan oleh para petinggi Partai Persatuan Pembangunan ketika melangsungkan acara turnamen ini, di mana jadikan sepak bola sebagai hiburan dan sarana silaturahmi antar tim sepak bola dari berbagai daerah dan para pendukung dari kedua kesebelasan yang bertanding di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Bertanding untuk menang tetapi kalah dengan cara yang sangat bermartabat saudara. Itulah tentunya kata yang harus dilakukan oleh peserta atau tim-tim yang tentunya sudah mendaftarkan diri pada penyelenggaraan event turnamen yang dilangsungkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Ya, paham dan juga tahu kodrat kompetisi, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Untuk itu ketika kekalahan terjadi dialami oleh tim Anda, untuk disikapi secara dewasa agar bisa terjadi perbaikan pada momen selanjutnya, dan jika mengalami kemenangan tentunya menjadi bahan evaluasi bagi tim atau kesebelasan Anda di hari ke depan saudara. Untuk itu ketika kekalahan terjadi dialami oleh tim Anda, sekali
lagi menerima apapun yang terjadi dan didapati pada penyelenggaraan event turnamen kali ini menjadi sebuah kata yang tentunya sangat cukup baik dan sangat diharapkan oleh setiap peserta yang bertanding di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Baik saudara penonton, gol keempat kembali terjadi bersarang ke gawang dari kesebelasan Baraduta pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Kita saksikan berpesta gol kesebelasan Restu atas lawannya kesebelasan Baraduta pada putaran pertama event turnamen P3 Cup yang dilangsungkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Sementara kita lihat ekspresi wajah manajer tim dari kesebelasan Restu, Bapak RT Awang yang yang didampingi oleh asisten manajernya Bung Deden saudara. Kita saksikan nampaknya sudah cukup enjoy menyaksikan jalannya pertandingan yang dilangsungkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Bagaimana tidak, babak yang pertama terus bergulir dan bahkan baru memasuki menit medio saudara, kesebelasan Baraduta sudah mereka ungguli dengan skor telak 4-0 saudara penonton. Dan ini pula menjadi sebuah kesempatan yang tentunya dalam kondisi pertandingan seperti ini juga tentunya saya harapkan menjadi kesempatan kepada para penonton yang menyaksikan pertandingan di lapangan sepak bola Bunga Mekar, di mana pada pertandingan babak yang pertama yang mungkin agak sedikit kurang berimbang saudara, dialami kesebelasan Baraduta atas lawannya kesebelasan Restu. Saya memohon dan mengajak tolong manfaatkan kuliner-kuliner dan juga warung yang ada di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Dan wasit silakan masuk. Ya, kuliner-kuliner dan juga warung yang ada di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Karena menyaksikan pertandingan yang dilangsungkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar tentunya sangat enak dan sangat asik sambil makan ketan atau jajan dan sebagainya. Ingat, penyakit seperti masuk angin, tipes adalah penyakit yang sangat mudah melanda kepada penonton yang nonton bola tetapi kagak jajan-jajan saudara. Dan tentunya penyelenggaraan event turnamen yang dilangsungkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar saudara, kami baru saja mendapatkan laporan dari Menteri Kesehatan bahwa penyakit tipes dan masuk angin nampaknya menjadi trending topik dan juga menjadi penyakit yang kini sedang melanda di kawasan Kunciran. Setelah ditelusuri penyebabnya karena nonton bola kagak pada jajan. Untuk itu kepada penonton sambil menyaksikan pertandingan pada sore hari ini, mohon kepada tukang ayam dan sebagainya, silakan Anda manfaatkan, silakan Anda jajan sambil menyaksikan pertandingan Baraduta yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Restu. Kita kembali ke pertandingan saudara. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Baraduta yang tertinggal 4 gol atas lawannya kesebelasan Restu. Angkat bola berikan kepada Andreas. Kembali kita lihat saudara, kini Maman Kopling saudara penonton, salah umpan tercuri oleh pemain dari kesebelasan Restu. Masih Pace saudara, berikan umpan kepada Budi. Nando Ari melebar kepada Rifki, masih Rifki saudara penonton, berbahaya, lepaskan crossing cantik dan sangat amat disayangkan saudara. Crossing yang dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan Restu nampak sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan sehingga gagal untuk mengancam lini pertahanan dari kesebelasan Baraduta. Baik saudara penonton, kita saksikan kembali kini kesebelasan Baraduta dari kaki pemain mereka saudara, kuasai bola tercuri oleh pemain kesebelasan Restu, terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain kesebelasan Baraduta. Kita saksikan saudara, tetapi terlalu lama gagal untuk melewati hadangan pemain dari kesebelasan Restu. Dan kini Acong Nana berikan kepada Maman Kopling. Sangat disayangkan saudara, lepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh Maman Kopling dan Pace. Sebuah tendangan voli yang cukup baik dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Restu, tetapi akurasinya masih melambung tipis beberapa sentimeter. Baik kita saksikan saudara penonton, lapangan sepak bola Bunga Mekar yang memang berada di sekitar 1.600 km di atas permukaan laut, sehingga waktu menunjukkan pukul 4:30 lewat 5 menit, tetapi kabut sudah mulai menyelimuti lapangan sepak bola Bunga Mekar.
Golkar, sebuah kondisi yang tentunya sudah sangat biasa kita dapati dan kita saksikan pada sebuah daerah yang tentunya memiliki ketinggian yang cukup tinggi seperti yang saya sebutkan tadi, saudara, di mana kabut yang sudah mulai turun di lapangan sepak bola Bunga Mekar, saudara, tetapi cuaca dingin yang juga menyertai jalannya pertandingan antara kesebelasan Baraduta dengan kesebelasan Restu. Ya saudara penonton, Baraduta sendiri sudah tampil full tim, tetapi mereka masih belum tune in, masih belum menemukan bentuk permainan terbaik mereka, dan kini kesebelasan Restu terus berupaya untuk menekan dan menambah pundi-pundi gol mereka. Peluang bagi kesebelasan Restu terjadi, kita saksikan perebutan bola di kotak penalti, saudara penonton. Bahril kuasai bola ke belakang, berikan kepada rekannya, kembali kita lihat saudara penonton, Pace, masih Pace, pelanggaran saudara dilakukan kapten tim dari kesebelasan Baraduta, saudara penonton, kita saksikan kacau dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan Restu akan terjadi. Kita lihat saudara, ini Pakril bersiap, Pakril melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Restu, mundur beberapa langkah, kita lihat saudara penonton, Pakril bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas saudara bagi kesebelasan Restu sudah dilakukan, berikan kepada Ateng, Ateng berikan ke belakang kepada rekannya, kembali kita saksikan saudara, nomor punggung 08 Nando Ari kepada Ari Bucek, masih terjadi perebutan bola, pelanggaran handsball dilakukan pemain dari kesebelasan Restu, tendangan bebas bagi kesebelasan Baraduta. Kita saksikan saudara penonton, kesempatan Baraduta untuk bisa memperkecil kedudukan pada pertandingan babak yang pertama ini mereka dapati, tendangan bebas dari seperempat lapangan pertandingan lebar kepada Andreas, kembali salah umpan saudara, dan akhirnya pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Baraduta akan terjadi, kita saksikan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Restu, Andreas saudara, Andreas melebar kepada rekannya, terpotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Restu. Pace kembali kita saksikan kuasai bola, masih Pace berikan umpan kepada rekannya, Ateng Yana memanfaatkan lebar lapangan saudara penonton, Pakril membuka ruang gerak, masih Pakril kuasai bola ke belakang, berikan kepada pemain Restu lainnya, kerjasama 1-2 yang cukup baik diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Baraduta, dan kita lihat kini counter attack Kacot, kapten tim dari kesebelasan Baraduta, peluang berbahaya, kembali bola yang ditampiri pemain kesebelasan Baraduta saudara, tetapi dibiarkan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kita lihat untuk kesebelasan Baraduta akan terjadi, sudah dilakukan, tetapi bola berhasil diantisipasi oleh barisan bertahan dari kesebelasan Restu, dan saudara kita saksikan kini bola dalam penguasaan pemain bertahan dari kesebelasan Restu, memanfaatkan lebar lapangan, umpan yang cukup baik diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Baraduta. Pakril saudara, kembali kini kesebelasan Restu dari kaki Pakril, Pakril kirim umpan kepada rekannya, kembali kita lihat saudara penonton dari kaki Leman kepada Pakril, melebar berikan kepada rekannya Alung, masih Alung kuasai bola, masih Alung melewati satu pemain, dan sebuah tendangan yang berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Baraduta, Dores melebar berikan kepada Andreas, masih Andreas kuasai bola, tercuri oleh pemain dari kesebelasan Restu, dan akhirnya saudara penonton kita saksikan gagal tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Baraduta. Datang lagi tekanan dari kaki Andreas, kembali tercuri, berhasil diintersep oleh pemain dari kesebelasan Restu, dan kini lemparan ke dalam terjadi, diberikan untuk kesebelasan Baraduta. Mulai tune in saudara, mulai panas penampilan para pemain kesebelasan Baraduta, di mana defisit gol yang mereka derita coba mereka perkecil lewat tekanan yang mereka lakukan saudara. Bahkan baru saja pada momen sebelumnya kita lihat Baraduta berhasil mendapatkan sebuah peluang
saudara penonton lewat sebuah umpan tarik yang dikirimkan oleh Kacot saudara, tetapi tendangan pemain kesebelasan Baraduta lainnya Bedu membentur pemain bertahan dari kesebelasan Restu, sehingga gagal kesebelasan Baraduta untuk bisa memperkecil defisit gol yang mereka derita atas lawannya kesebelasan Restu pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Baraduta, Maman Kopling yang akan melakukan throw in saudara, diberikan kepada pemain kesebelasan Baraduta lainnya saudara penonton Kacot. Cukup jauh saudara, cukup baik lemparan ke dalam yang dilakukan pemain Baraduta. Terjadi perebutan bola di seperempat lapangan pertandingan, dimenangkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Restu. Selamat sementara saudara lini pertahanan dari kesebelasan Restu, dan kini Fahril, masih Fahril lepaskan umpan crossing Budi ya saudara, gagal kesempatan pemain kesebelasan Restu Budi untuk mencetak hat-trick pada pertandingan sore hari ini, di mana kontrol bola yang dilakukannya terlepas dan akhirnya gagal bagi kesebelasan Restu untuk menambah gol mereka ke gawang kesebelasan Baraduta. Nando Ari memanfaatkan lebar lapangan saudara, kita saksikan ya jelas offside sudah dialami oleh pemain dari kesebelasan Restu, dan akhirnya gagal kesempatan kesebelasan Restu untuk bisa menambah gol mereka atas lawannya kesebelasan Baraduta. Baik saudara, babak yang pertama terus bergulir. Hadir Bapak RW Dadi, manajer tim sponsor kejadian atau pertandingan di Istanbul, Turki antara Milan dengan Liverpool. Di babak yang pertama pun Liverpool tertinggal 3-0 atas Milan, tetapi kemudian menyamakan kedudukan dan keluar sebagai juara Liga Champions dalam adu tendangan penalti. Akankah hal tersebut akan terjadi pada pertandingan sore kali ini saudara? Sebuah pertanyaan yang akan kita dapatkan jawabannya pada pertandingan babak yang kedua yang sudah bergulir, yang masih ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Ya saudara, Baraduta melakukan penguasaan bola dari kaki Agus bekerja sama berikan kepada Heru, masih Heru tetapi tercuri oleh pemain kesebelasan Restu, dan kembali kita saksikan saudara, dua pemain dari kesebelasan Restu mencetak rekor gol tercepat pada penyelenggaraan event turnamen kali ini saudara penonton, di mana rekor terus dipecahkan oleh kesebelasan Restu atas lawan Restu dan juga rekor terus dipecahkan oleh kesebelasan Restu pada penyelenggaraan event turnamen yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Ya saudara penonton, 5 gol kesebelasan Restu memimpin atas lawannya kesebelasan Baraduta pada pertandingan babak yang kedua yang masih seumur jagung. Ya saudara penonton, kita saksikan kembali kini pertandingan babak yang kedua terus bergulir. Kesebelasan Restu menekan dari kaki Alung, masih Alung bekerja sama berikan kepada Bucek. Ari Bucek saudara kuasai bola, delay permainan coba diperagakan pemain dari kesebelasan Restu, tetapi berhasil diamankan oleh Ari. Terjadi perebutan bola saudara, dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Restu, Fahril melebar kepada rekannya. Kembali saudara penonton, kita saksikan Alung memanfaatkan lebar lapangan kepada Ateng Yana yang dituju, dan kini bola liar menghampiri Pace. Salah pengertian dialami oleh pemain dari kesebelasan Restu dalam melakukan tekanan, dan akhirnya bola berhasil diamankan oleh pemain bertahan kesebelasan Baraduta. Kembali Ateng berhasil mencuri bola dari kaki pemain kesebelasan Restu. Nando Ari melebar berikan kepada rekannya, terpotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Baraduta, dan akhirnya pergerakan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali saudara, saya undang dan saya ajak Anda untuk hadir pada pertandingan esok, pertandingan lanjutan di putaran pertama penyelenggaraan event turnamen P3K tahun 2022 saudara, yang akan mempertandingkan kesebelasan JC bertanding berhadapan dengan kesebelasan Melian. Datang, hadir dan saksikan kembali saudara penonton pertandingan. Lemparkan saja ya.
Terima kasih. Ya, datang hadir dan saksikan kembali pertandingan pada esok hari. Pertandingan serunya yang akan dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Baik saudara, kita saksikan kembali babak yang pertama terus bergulir. Babak yang kedua terus bergulir. Baraduta membangun serangan. Teguh Mendy. Peluang ya. Sangat disayangkan saudara, kontrol yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Baraduta. Kita saksikan Agus saudara kurang cermat. Lagi-lagi saudara penonton, Kacot berhasil mengirimkan umpan yang sebenarnya cukup manis saudara. Andai kata pemain kesebelasan Baraduta lainnya berhasil memaksimalkan umpan tersebut untuk bisa mengancam gawang dari kesebelasan Restu saudara. Dua kali statistik mencatat di babak yang pertama pun kapten tim dari kesebelasan Baraduta ini berhasil mengirimkan umpan yang juga gagal diselesaikan oleh rekannya, dan beberapa menit sebelumnya kita juga melihat kesempatan kesebelasan Baraduta yang sebenarnya terbuka lebar untuk bisa menghadirkan gol ke gawang kesebelasan Restu, tetapi gagal karena kontrol yang dilakukan pemain dari kesebelasan Baraduta kurang cermat, dan akhirnya membuat kedudukan masih 5-0 kesebelasan Restu memimpin atas lawannya kesebelasan Baraduta. Baik saudara penonton, kembali pertandingan babak yang kedua terus kita gulirkan, dan kembali mari saya mengajak saudara penonton sama-sama kita kirimkan doa untuk timnas usia 16 tahun yang terus berjuang pada ajang kualifikasi Piala Asia tahun 2023 mendatang saudara, di mana esok akan bertanding berhadapan dengan negara kuat Palestina untuk bisa melengkapi penampilan seniornya yang juga sudah berhasil memastikan melaju ke putaran final Piala Asia pada tahun mendatang saudara, di mana kembali kita lanjutkan bola kini dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Restu Atengyana. Masih Atengyana saudara, melebar kepada Bahril saudara penonton, kembali datang support dari pemain kesebelasan Restu lainnya Alung berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Baraduta. Budi berikan kepada Nando Ari. Maman Kopling berhasil melakukan sebuah intercept. Terjadi perebutan bola di seperempat lapangan permainan, dimenangkan oleh pemain kesebelasan Restu Budi, dan saudara, kita saksikan gagal pemain dari kesebelasan Restu untuk bisa memaksimalkan peluang yang mereka miliki atas sang lawan kesebelasan Baraduta, dan kini Baraduta mengancam, berhasil di-heading dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Restu, dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Baraduta. Maman Kopling kembali kini kuasai bola, masih Maman Kopling saudara, kita saksikan berikan kepada Ari. Budi kembali kuasai bola, melebar kepada Pace, masih Pace lepaskan umpan terobosan Budi yang dituju, berhasil diantisipasi pemain bertahan dari kesebelasan Baraduta. Budi berhasil mencuri bola saudara, dan kini kita saksikan Restu dari kaki Budi kembali kuasai bola, masih Budi saudara, masih Budi berikan kepada Ari Bucek, melebar, dan wasit pergantian pemain Restu, keluar Ari Bucek nomor punggung 19, masuk Jampes Luis nomor punggung 200. Ya saudara, kita saksikan pergantian pemain pertama dilakukan oleh kesebelasan dari kesebelasan Restu pada pertandingan babak yang kedua ini. Ari Bucek ditarik keluar dan masuk rekan senegaranya Jampes Luis dengan nomor punggung 200 saudara. Inilah nomor punggung terbanyak yang tentunya sempat kita lihat dalam pertandingan sepak bola dan dikenakan oleh pemain dari kesebelasan Restu saudara. Ya saudara penonton, nomor punggung juga biasanya memiliki arti bagi seorang pemain saudara. Nomor punggung 200 yang dipergunakan oleh Jampes Luis tentunya bukan tanpa alasan, di mana 200 adalah kepingan rupiah pertama yang diterima oleh Jampes Luis ketika
ketika ngamen di Metro Mini pada tahun 90-an yang lalu, sehingga diabadikannya menjadi nomor punggung yang dipergunakannya dalam setiap pertandingan. Dan kali ini kita saksikan diputuskan untuk dipergunakan membela kesebelasan Restu. Dan kali ini kita saksikan Pace gagal untuk melewati halangan pemain bertahan dari kesebelasan Baraduta. Counter attack dilakukan Baraduta, umpan yang cukup baik kita saksikan, mampukah bola dikuasai pemain kesebelasan Baraduta. Dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Restu masih terjadi perebutan bola dan ya saudara, keluar bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok bagi kesebelasan Baraduta. Kita saksikan saudara penonton kesempatan untuk bisa memperkecil kedudukan bagi kesebelasan Baraduta. Mereka dapat dilakukan, sudah ditinju oleh Teguh Mendi dan akhirnya diselamatkan dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Restu. Ateng Yana ke belakang berikan kepada Nando Ari, masih Nando Ari kuasai bola saudara. Kita lihat coba diganggu oleh pemain dari kesebelasan Baraduta dan kini saudara kesebelasan Restu membangun serangan dari kaki pemain mereka. Alung, masih Alung Budi. Oh, Budi saudara gagal untuk memaksimalkan peluang yang cukup baik saudara. Budi sendiri nama yang juga tentunya sudah sangat kita kenal saudara, pernah dipergunakan oleh Roma Irama dalam film Berkelana. Ya saudara penonton, Budi kita lihat kali ini menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi lini pertahanan kesebelasan Baraduta. Dan kini Pace berikan umpan kepada Jampes Luis, masih Jampes Luis melebar kepada Alung. Alung kembali kuasai bola, masih Alung. Ya, kita saksikan saudara, setengah lusin gol kesebelasan Restu memimpin atas lawannya kesebelasan Baraduta. Dan kita lihat saudara, kembali berhasil menceploskan bola ke gawang dari kesebelasan Baraduta. Kita lihat ekspresi manajer tim kesebelasan Restu Bapak RT Awang. Ya, kita saksikan nampaknya sudah sangat sumringah menyaksikan kesebelasan Restu yang unggul setengah lusin gol atas lawannya kesebelasan Baraduta saudara pada pertandingan babak yang kedua putaran pertama event turnamen P3 Cup tahun 2022 saudara penonton. Baik, kita saksikan kembali kini bola dalam penguasaan Baraduta. Kacot kembali. Oh saudara, berbahaya. Ya ampun, kembali kita lihat saudara penonton, kapten tim dari kesebelasan Baraduta ini memiliki skill teknik yang cukup baik saudara, di mana umpan-umpan dan tendangannya sangat akurat. Kali ini berhasil menyulitkan penjaga gawang Teguh Mendi, tetapi lagi-lagi bola rebound gagal dimaksimalkan oleh kompatriotnya untuk bisa menghadirkan gol ke gawang dari kesebelasan Restu saudara penonton. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana 10 tahun yang lalu ketika pemain Baraduta ini masih dalam kondisi ideal saudara. Kacot, saya yakin dia merupakan salah satu pemain yang sangat berbahaya bagi lawannya saudara, karena kita lihat 3 kali saudara penonton, 2 lewat umpan dan 1 lewat tendangan, menunjukkan kualitas permainan yang cukup baik saudara. Setidaknya bisa melakukan pertandingan dengan baik dan juga menyuplai umpan bagi pemain kesebelasan Baraduta. Baik saudara, kita saksikan kembali pertandingan babak yang kedua, di mana gawang Baraduta yang terancam tetapi kali ini gagal karena sontekan pemain kesebelasan Restu masih melambung. Dan kini saudara penonton, bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saudara untuk kesebelasan Baraduta sudah dilakukan. Kembali kini bola dalam penguasaan Bedu, masih Bedu melewati tendangan pemain dari kesebelasan Restu. Lepaskan tendangan, berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Restu. Dan kini Andreas, masih Andreas, dan ini berbahaya, saya yakin berbahaya. Benar saja. Sebuah
saudara tendangan dengan efek kaki yang kembali dipertontonkan oleh kapten tim dari kesebelasan Baraduta, tetapi beruntung saja penjaga gawang Teguh Mendi berhasil mengantisipasi tendangan pemain kesebelasan Baraduta dan akhirnya gagal bagi kesebelasan Baraduta untuk bisa memperkecil kedudukan atas lawannya kesebelasan Restu pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita saksikan saudara penonton, Jampes Luis berikan umpan kepada Ateng Yana, Nando Ari, masih Nando memanfaatkan lebar lapangan Pakril yang dituju, masih Pakril saudara, masih Pakril cukup baik, bekerja sama kepada Jampes Luis, ke belakang kepada Nando Ari, datang support dari kesebelasan Restu lainnya, Alung berikan umpan kepada Nando, kerjasama yang berhasil dimaksimalkan dan diintersep oleh pemain bertahan dari kesebelasan Baraduta. Ateng kembali saudara, bekerja sama kepada Rifki, lepaskan umpan, Budi gagal saudara. Kita saksikan memaksimalkan umpan terobosan yang memasuki kotak penalti dari kesebelasan Restu. Baik saudara penonton, tendangan gawang bagi kesebelasan Restu sudah dilakukan, maksud kami Baraduta sudah dilakukan, dan kita saksikan saudara, kini bola dalam penguasaan Kacot, kembali umpan terobosan Acong Nana, dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan Restu, keluar Rifki nomor punggung 16, pengganti Rifki masuk Sunil nomor punggung 5, berikutnya Budi nomor punggung 16, pengganti Budi masuk Sentoy nomor punggung 87. Baik saudara penonton, dua pergantian dilakukan kesebelasan Restu pada pertandingan babak yang kedua ini saudara, di mana menarik keluar dua pemain mereka, Rifki dan juga Budi saudara penonton. Mulai sekarang jangan panggil aku Budi tetapi Roma. Baik saudara, kita saksikan kembali pertandingan babak yang kedua, kita gulirkan goal kick bagi kesebelasan Restu, cukup baik, berikan umpan kepada Pace, Jampes Luis, dan masih Jampes kuasai bola, masih Jampes berikan kepada Pace kembali, salah pengertian dialami oleh pemain dari kesebelasan Restu. Dan saudara penonton, Sunil kembali gagal mengantisipasi bola. Kita saksikan umpan kembali, kita saksikan Kacot sendirian, masih Kacot, lepaskan tendangan, dan kali ini saudara melebar tipis beberapa sentimeter. Tendangan andalannya dengan menggunakan efek kaki saudara, melebar dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Restu. Ya, Maman Kopling kuasai bola, masih Maman Kopling, kita saksikan saudara, Baraduta bangun serangan, lepaskan umpan berbahaya, Acong Nana kembali gagal saudara penonton. Teguh Mendi melakukan delay permainan saudara, kita saksikan Teguh Mendi kirim umpan, berikan kepada rekannya kembali, bola kini dalam penguasaan, kita saksikan umpan cuek yang cukup baik diperagakan pemain dari kesebelasan Baraduta, Maman Kopling, tetapi bola kembali nampak ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Baraduta. Baik saudara, kita saksikan kesebelasan Restu nampak sudah sangat berpotensi untuk melaju ke putaran kedua dengan keunggulan 6 gol yang sudah mereka miliki atas lawannya kesebelasan Baraduta saudara penonton. Yang kita lihat saudara, mereka nampaknya sudah sangat enjoy menikmati jalannya pertandingan pada babak yang kedua, sementara Baraduta coba terus berupaya untuk bisa memperkecil kedudukan yang mereka derita atas lawannya kesebelasan Restu. Baik saudara, umpan kiriman pemain kesebelasan Baraduta kurang cermat dan kini akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara, kembali kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Restu, nomor punggung 27 saudara, Dimas berikan umpan kepada rekannya
Leman lebar berikan kepada kompatriotnya Alung. Masih Alung kembali kuasai bola saudara. Masih Alung bekerja sama kepada Fahril. Masih Fahril kepada Ateng Yana. Fahril kembali kerjasama 1-2. Diperagakan pemain dari kesebelasan Restu. Ateng saudara penonton kuasai bola. Berikan kepada Jampes kepada Ateng kembali. Masih Ateng lepaskan umpan terobosan Alung yang dituju. Terlalu deras dan akhirnya bola berhasil diamankan penjaga gawang Baraduta, dan ini peluang lagi bagi Baraduta saudara, berhasil diantisipasi oleh Sunil dan aman sementara. Kesalahan terjadi dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan Restu, dan kini kita lihat sepak pojok bagi kesebelasan Baraduta. Sepak pojok saudara bagi kesebelasan Baraduta akan terjadi. Ya, akankah berhasil dimaksimalkan untuk bisa menjadi gol saudara? Mundur beberapa langkah, Maman Ren, ya Maman Kopling maksud saya, melakukan eksekusi tendangan penjuru bagi kesebelasan Baraduta. Handsball saudara penonton, kita saksikan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Restu. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih alias tendangan penalti bagi kesebelasan Baraduta. Nomor punggung 12 saudara, kita saksikan Agus yang maju sebagai algojo tendangan bebas bagi kesebelasan Baraduta. Ya saudara penonton, akankah tendangan penalti ini berhasil dimaksimalkan oleh pemain kesebelasan Baraduta untuk bisa memperkecil defisit gol yang mereka derita, dan masuk saudara. Kita saksikan tendangan penalti pemain kesebelasan Baraduta, dan wasit pergantian pemain Fahril dari kesebelasan Restu keluar nomor punggung 14, masuk Dodi nomor punggung 22. Ya saudara, gol yang mereka derita, dan saksikan gol terjadi ke gawang kesebelasan Restu lewat tendangan penalti yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Baraduta. Dan kini kita lihat saudara penonton, pergantian pemain juga terus dilakukan oleh kesebelasan Restu pada pertandingan babak yang kedua ini. Kuota pergantian pemain saudara yang coba terus dimaksimalkan oleh pemain kesebelasan Restu untuk bisa memasukkan pemain cadangan mereka agar bisa menikmati jalannya pertandingan pada sore kali ini. Dan kini kesebelasan Restu dari kaki Jampes Luis berikan kepada Pace, masih Pace berikan kepada Jampes Luis kembali saudara, ke belakang berikan kepada rekan yang kita saksikan Sunil kepada Jampes kepada Ateng. Sentoy membuka ruang gerak, masih Sentoy lepaskan umpan terobosan terlalu deras saudara, dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Maksud kami kita lihat saudara, coba kembali dikuasai pemain dari kesebelasan Restu, Jampes Luis. Ya saudara, Jampes Luis, pemain yang masuk di babak yang kedua, akhirnya berhasil menambah pundi-pundi gol kesebelasan Restu atas lawannya kesebelasan Baraduta. Kesebelasan Restu, Jampes Luis. Satu saudara, kita saksikan kesebelasan Restu menjauh atas lawannya kesebelasan Baraduta. Dan saudara penonton, kita saksikan hujan gol kembali terjadi pada pertandingan sore hari ini, di mana saudara setelah pada pertandingan sebelumnya pun kita disuguhkan dengan skor yang cukup mencolok saudara, dengan angka 4-1, 4-0, bahkan laga pembuka antara Indah Kiat berhadapan dengan kesebelasan Garuda United juga berkesudahan dengan skor 8-0. Tetapi kita lihat saudara penonton, kali ini kesebelasan Baraduta yang sebenarnya sudah berhasil memperkecil ketertinggalan gol mereka atas lawannya kesebelasan Restu, tetapi kembali kecolongan saudara, dan Andreas crossing cantik berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Restu, dan kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Baraduta. Lepaskan umpan panjang Sunil, kita saksikan saudara kesebelasan
Restu kuasai bola, tercuri oleh Maaf. Kembali kita lihat Maman Kopling dengan umpan cueknya saudara, tetapi gagal menemui pemain kesebelasan Baraduta lainnya. Dan kembali Alung, masih Alung kepada Jampes Luis, lupas yang cukup baik dan kembali. Beruntung saja penyelesaian akhir yang kurang cermat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Restu. Babak yang kedua terus bergulir saudara penonton, 7-1 skor sementara pada pertandingan babak yang kedua yang mempertandingkan kesebelasan Baraduta dengan kesebelasan Restu saudara. Dan kembali kita saksikan kini bola berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Baraduta. Kita lihat saudara, selamat sementara saudara. Dan kini bola dalam penguasaan pemain Restu kembali dari tengah. Leman tercuri oleh Acang Nana. Maman Kopling kembali dilewati oleh pemain dari kesebelasan Restu Sunil. Berikan kepada Jampes Luis dan yang laga antara kesebelasan Baraduta dengan